Perkenalkan, nama saya Wahyu dengan NIM 146221012. Perkenalkan, nama saya Sahna dengan NIM 146221013. Perkenalkan, saya Aulia Mustika Syarani dengan NIM 146-1020. Perkenalkan, saya Naura Nakamia dengan NIM 146221027 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A karantina ikan akan mempresentasikan isi dari makalah yang telah kami buat. Judul makalah kita hari ini yakni memori sel B dalam membangun dinding perlindungan terhadap antigen. Seperti yang kita tahu, penyakit adalah istilah medis yang dapat digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan terkurangnya sistem kapasitas dalam tubuh. Penyakit terjadi ketika keseimbangan tubuh tidak dapat dipertahankan sehingga menghasilkan kondisi yang tidak sehat atau yang bisa disebut dengan abnormal. Penyakit tidak ada yang berdiri sendiri atau terisolasi. Mereka bukanlah organisme yang otonom, bukan makhluk hidup yang dapat menginvasi suatu tubuh atau parasit yang tumbuh di dalamnya. Mereka hanyalah manifestasi dari proses kehidupan dalam kondisi yang berubah. Kondisi tubuh yang tidak sehat dapat disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah terhadap paparan patogen. Sistem kekebalan tubuh berkembang untuk melindungi diri dari beragam virus yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang asing terkait dengan sistem imun organ atau jaringan kita. Sistem kekebalan tubuh manusia dan hewan, terutama ikan telestri, memiliki kemampuan untuk membentuk memori imunologis setelah kontak dengan antigen tertentu. Memori imunologis pada mamalia sebagai fungsi dari sistem imun dapat dianggap sebagai aspek kunci dari imunitas adaptif atau didapatkan, yakni reaksi spesifik yang berkembang sebagai respon terhadap kontak pertama dengan antigen yang ditentukan oleh sifat-sifat seperti sel T, limfosit B, dan juga sel NK atau janin lainnya. Memori imun ini diperoleh setelah infeksi pertama yang memungkinkan tubuh untuk merespon lebih cepat dan efisiensi terhadap infeksi. Berikutnya, setelah sel B memori yang merupakan bagian dari sistem kekebalan adaptif memiliki peran yang penting dalam menyimpan informasi tentang antigen tertentu dan memberikan perlindungan dalam jangka panjang terhadap patogen. Salah satu implikasi penting dalam pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme sel B memori adalah kemampuan untuk merancang vaksin yang lebih efektif. Dengan menentukan jalur sinyal-sinyal molekul yang terlibat dalam pembentukan sel B memori, kita dapat meningkatkan respon vaksin dan memperpanjang durasi dalam perlindungan yang diberikan oleh vaksin tersebut. Selain itu, pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi sel B memori juga dapat membantu dalam pengembangan strategi vaksinasi yang lebih efektif, spesifik, dan terarah yang dapat meningkatkan efisiensi dalam vaksin. Meskipun dalam kompleksitas dan ketidakpastian dalam pemahaman sel B memori terutama pada ikan STI, penelitian selanjutnya dalam bidang ini diharapkan dapat membantu pengembangan vaksin yang lebih efektif dan aman terhadap berbagai penyakit menular. Pustaka. Sel adalah unit dasar bagi seluruh makhluk hidup, terdiri dari membran, sitoplasma, dan inti, menjalankan fungsi vital dalam organisme. Organel seperti ribosom, mitokondria, dan lisosom mendukung proses seluler seperti respirasi dan sintesis protein. Inti mengandung materi genetik yang mengatur aktivitas sel dan warisan genetik. Sel bekerja sama dalam jaringan, organ, dan sistem untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Patogen adalah agen yang dapat menyebabkan penyakit pada organisme lain, berasal dari bakteri, virus, jamur, dan parasit. Mereka dapat menyebabkan penyakit jika sistem kekebalan tubuh inang terganggu. Perlindungan terhadap patogen adalah fungsi utama sistem kekebalan tubuh yang melibatkan proses imun untuk mengenali, menargetkan, dan menghancurkan patogen. Barir fisik dan kimia juga membantu mencegah invasi patogen. Vaksinasi merangsang respon imun tanpa menyebabkan penyakit, meningkatkan perlindungan terhadap patogen. Imunologi mempelajari respon tubuh manusia terhadap patogen dan zat asing lainnya. Sistem imun, termasuk sistem non-spesifik dan spesifik, bekerja sama untuk melindungi tubuh. Memahami prinsip dasar imunologi penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan penyakit. Antigen adalah substansi yang merangsang sistem kekebalan tubuh, dapat berupa protein, polisakarida, atau molekul lain dari bakteri, virus, atau benda asing lainnya. Sistem kekebalan merespon antigen melalui produksi antibodi dan aktivasi sel-sel kekebalan tubuh seperti sel T. Antibodi yang dihasilkan oleh sel B berfungsi untuk mengenali dan melawan antigen dengan berbagai cara, termasuk netralisasi dan aktivasi respon imun tubuh. Memori imunologis adalah kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali antigen yang telah dikenali sebelumnya dan memberikan respon yang cepat dan kuat pada paparan antigen yang sama di masa depan. Ini membantu dalam respon imun yang lebih efisien. Selain itu, terdapat respon imun non-spesifik yang melibatkan komponen sistem kekebalan tubuh yang merespon secara umum terhadap zat asing tanpa memerlukan pengenalan sebelumnya. Sementara respon imun spesifik melibatkan pengenalan antigen oleh sel-sel kekebalan tubuh yang menghasilkan respon yang khusus terhadap antigen tersebut. Sistem kekebalan spesifik memiliki berbagai fitur seperti spesifitas, diversitas reseptor, dan kemampuan memori yang membantu dalam melindungi tubuh dari infeksi dan membedakan antara komponen tubuh sendiri dan tubuh asing. Selanjutnya, terdapat sel yang berperan dalam imunologi. Sistem memori imunologis merupakan komponen penting dari sistem kekebalan tubuh yang memungkinkan tubuh untuk mengingat antigen yang telah dihadapi sebelumnya dan memberikan respon yang lebih cepat dan kuat jika terpapar kembali dengan antigen yang sama di masa depan. Sel-sel yang berperan dalam sistem memori imunologis meliputi sel B memori, sel T memori, dan sel NK memori. Sel B memori adalah subpopulasi sel B yang telah mengalami aktivasi oleh antigen tertentu dan telah berkembang menjadi sel yang mengingat antigen tersebut. Mereka memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi tentang antigen yang telah mereka temui sebelumnya dan merespon secara cepat dan kuat jika
jika terpapar kembali dengan antigen yang sama di masa depan. Sel T memori adalah subpopulasi sel T CD4+ dan CD8+ yang memiliki kemampuan untuk mengingat antigen yang telah mereka temui sebelumnya. Setelah teraktivasi oleh antigen, beberapa sel T akan berkembang menjadi sel T memori yang dapat bertahan dalam tubuh untuk jangka waktu yang lama. Sel T memori memainkan peran penting untuk memberikan respon imun yang cepat dan kuat terhadap antigen yang sama jika terpapar kembali di masa depan. Sel NK memori adalah subpopulasi sel NK yang telah mengalami aktivasi oleh antigen tertentu dan telah berkembang menjadi sel yang mengingat antigen tersebut. Sel B atau limfosit B adalah komponen penting dari sistem kekebalan tubuh yang diperoleh dan memberikan perlindungan spesifik terhadap patogen dan antigen tertentu. Sebagai bagian dari sistem kekebalan yang diperoleh, sel B memiliki kemampuan untuk mengenali dan merespon dengan tepat terhadap ancaman spesifik terhadap tubuh, termasuk bakteri, virus, dan benda asing lainnya. Sel B bertanggung jawab untuk memproduksi antibodi yang merupakan protein yang diarahkan untuk melawan dan menghancurkan patogen yang dikenali. Selanjutnya terdapat sel B memori adalah hasil dari respon imun adaptif tubuh terhadap antigen tertentu. Setelah pertama kali teraktivasi oleh antigen, sebagian dari sel B akan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi untuk memerangi infeksi. Namun sebagian lainnya akan menjadi sel B memori. Sel B memori ini memiliki kemampuan untuk mengingat antigen yang mereka temui sebelumnya, sehingga jika tubuh terpapar oleh antigen yang sama di masa depan, sel B memori akan merespon dengan cepat dan kuat. Sel T adalah salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Mereka merupakan bagian dari sistem kekebalan yang diperoleh adaptive immunity yang bertanggung jawab untuk merespons secara spesifik terhadap patogen dan antigen tertentu. Sel T berasal dari sumsum tulang dan batang di timus, sebuah organ di dalam dada yang terletak di atas jantung. Sel T atau limfosit T memiliki peran krusial dalam pertahanan tubuh terhadap patogen dan bahan asing lainnya. Mereka dibedakan menjadi beberapa subtipe, termasuk sel T pembantu, sel T sitotoksik, dan sel T regulasi atau T regulatori, yang masing-masing dengan fungsi yang berbeda dalam respon imun. Sel T berkembang dan matang di timus, sebuah organ limfotik primer yang berperan dalam pembentukan dan pemrosesan sel T. Selanjutnya, sel NK atau natural killer merupakan komponen penting dari sistem kekebalan bawaan yang berfungsi sebagai pertahanan awal tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Mereka secara efektif dapat mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau berubah menjadi kanker. Selain itu, sel NK juga memiliki peran penting dalam mengatur respon imun tubuh dengan menghasilkan sitokin yang mempengaruhi aktivitas sel kekebalan lainnya. Selanjutnya ada makrofag, merupakan salah satu tipe sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Mereka merupakan komponen utama dari sistem kekebalan bawaan atau innate immunity dan berperan dalam mengenali, menelan, dan menghancurkan mikroorganisme patogen serta sel-sel yang terinfeksi atau terkondisi abnormal. Selain itu, makrofag juga memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka, pemeliharaan jaringan, dan regulasi respon imun. Selanjutnya ada sel plasma atau plasmablas, merupakan jenis sel yang sangat khusus dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Mereka merupakan sel efektor dari lintasan imunitas humoral yang merupakan salah satu komponen utama dari sistem kekebalan adaptif. Peran utama dari sel plasma adalah memproduksi dan mengeluarkan antibodi yang juga dikenal sebagai immunoglobulin. Antibodi ini memiliki struktur yang dirancang untuk mengenali dan berikatan dengan antigen yang spesifik, membentuk respon imun yang terarah dan efektif terhadap ancaman kesehatan. Selanjutnya ada sel TFH atau sel T pembantu folikel, merupakan subpopulasi sel T CD4+ yang memiliki peran penting dalam pengaturan respon imun humoral dan pembentukan respon imun yang spesifik terhadap antigen. Mereka ditemukan terutama di dalam folikel limfoid, khususnya di kelenjar getah bening dan limfa. Sel TFH berperan dalam membantu aktivasi dan diferensiasi sel B yang merupakan langkah awal dalam produksi antibodi oleh sistem imun. Selain itu, sel TFH juga memfasilitasi pembentukan pusat kriminal di dalam folikel limfoid, tempat di mana proliferasi dan diferensiasi sel B terjadi secara intensif. Selanjutnya, vaksinasi telah menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam bidang kesehatan. Masyarakat membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular di seluruh dunia. Prinsip dasar vaksinasi adalah memanfaatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen. Selanjutnya ada fase 1 sel B, merupakan fase pertama dalam pembentukan sel B memori, yang merupakan aktivasi sel B oleh antigen, diikuti dengan diferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi dan sel B memori yang akan mengingat antigen untuk melindungi tubuh dari infeksi. Pada saat fase pertama, pembentukan sel B memori diferensiasi sel B naif yang diinduksi oleh antigen terjadi ketika sel B yang belum terpapar sebelumnya bertemu dengan antigen di folikel sel B. Terakhir ada fase 2 sel B, merupakan pembentukan sel B memori, merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi yang telah dikenali sebelumnya. Dalam fase ini, sel B di pusat germina GC terjadi sejumlah perubahan yang signifikan dibandingkan dengan fase pertama. Pada tahap ini, fokus utama adalah produksi sel B yang memiliki afinitas tinggi terhadap antigen melalui proses seleksi. Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada artikel jurnal, didapatkan bahwa mekanisme terbentuknya sel memori B itu dimulai dari fase 1, yakni diferensiasi sel B naif yang didorong oleh antigen. Ketika sel B yang belum pernah bertemu dengan antigen, sebelumnya bertemu dengan antigen di area yang disebut folikel sel B. Antigen tersebut menempel pada reseptor yang disebut BCR.
Singkatan dari B, sel reseptor. Proses ini melibatkan penggunaan molekul yang disebut MHC kelas 2 yang membantu dalam presentasi antigen pada sel B. Reseptor-reseptor ini berfungsi sebagai penunjuk jalan yang membimbing sel B menuju perbatasan area di mana sel T helper spesifik antigen disebut sel TH berada. Di sana, sel B dapat berinteraksi dengan sel TH untuk melanjutkan respon imun terhadap antigen tersebut. Kemudian berlanjut kepada dua fase memori sel B. Pada respon pertama, sel B naib keluar dari sirkulasi memasuki folikel sel B di organ limfoid sekunder dan mencari antigen. Sel B naib teraktivasi antigen, meningkatkan metabolismenya dan mengekspresikan reseptor kemoatraktan CC cemokin reseptor 7 yang mengarahkan sel tersebut ke perbatasan zona sel T. Tempat sel tersebut berinteraksi dengan sel T helper spesifik antigen. Kemudian ada juga sel TFH dalam memori sel B, di mana penelitian menunjukkan bahwa selama infeksi virus, sel T menghasilkan sel B yang menghasilkan IL-4 dan dapat membedakan menjadi 3 jenis setelah berinteraksi dengan sel T. Sel-sel B ini juga dapat ditemukan dalam kromatogram GC. Namun sel-sel B yang tidak mengikat ke permukaan embrio dipengaruhi oleh poliovirus tipe 2. Jenis sel B ini juga menunjukkan tingkat sitokin yang lebih tinggi dan spesifisitas isotype dibandingkan dengan sel B yang tidak mengikat ke permukaan embrio. Kemudian berlanjut ke frekuensi prekursor, afinitas, dan afinitas antigen. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa frekuensi dan afinitas reseptor sel B atau BCR di GC manusia secara signifikan dipengaruhi oleh kehadiran BCR manusia PRC01. Penelitian ini juga menemukan bahwa interaksi antara BCR dan antigen PRC01 dengan afinitas yang lebih rendah akan mengakibatkan perbedaan dalam GCP. Sementara afinitas lebih tinggi akan menyebabkan perbedaan plasma. Penelitian ini juga menemukan bahwa afinitas BCR yang diungkapkan oleh sel GCB adalah sekitar 0,5 mikrometer. Kemudian dampak struktur antigen, di mana jenis antigen memainkan peran penting dalam respon kekebalan tubuh. Ini terdiri dari subunit antigen kompleks yang imunogenik lemah terikat pada kompleks bakteri seperti Neisseria meningitidis atau virus. Antigen ini sangat imunogenik dan dapat bertahan dengan kadar antibodi yang tinggi. Namun, antigen kecil seperti lisozim hanya dapat ditemukan dalam beberapa kasus setelah infeksi. Interaksi antara B dan antigen dalam organ limfoid sangat penting untuk memahami efektivitas aktivasi sel B. Kemudian pada fase 2 memori sel B, di mana terjadi diferensiasi sel GCB yang digerakkan oleh antigen. Generasi memori B terdiri dari dua genus, yakni generasi pertama, di mana sel B diproduksi dengan afinitas yang kuat melalui seleksi, dan generasi kedua, di mana sel B hadir di GC. Beberapa sel B menjadi berumur panjang, melepaskan antibodi, sementara yang lain menjadi riset memori B dan antigen turut hadir. Antigen kemudian disajikan dalam kompleks kelas 2 MHC, memungkinkan TFH untuk mendeteksi afinitas dan spesifisitas sehingga mempengaruhi perbedaan sel B. Kemudian berlanjut ke ambang batas afinitas dan pemilihan sel GCB, di mana sel B membentuk mengatur antigen yang tergantung pada afinitas sel B terhadap antigen. Sel interaksi dengan antigen membentuk kompleks antigen reseptor sel B untuk menghapusnya dari membran sel. Interaksi afinitas tinggi menjadi lebih sukses dalam mengambil antigen untuk presentasi kepada sel TFH di GC. Sel B naib memiliki sedikit reseptor PLA4 yang dapat mengurangi ambang afinitas pemilihan sel B. Selama interaksi antara sel B dan antigen, sel GCB akan mengalami seleksi positif dan negatif berdasarkan afinitas terhadap antigen. Lalu, untuk diferensiasi lebih lanjut sel GCB, penggunaan labelan 5-bromediosiuridin dalam studi telah memberikan bukti tentang urutan peristiwa dalam sel GC, di mana sel memori B terbentuk terlebih dahulu dengan jumlah mutasi somatik terbatas, dan kemudian sel plasma yang panjang umur memiliki jumlah mutasi somatik yang lebih tinggi. Analisis menunjukkan bahwa sel B dengan afinitas rendah memiliki PCR yang lebih luas dan cross-reaktif dibandingkan dengan sel plasma yang panjang umur yang memiliki afinitas tinggi. Analisis pada model kesehatan menunjukkan bahwa sel B dengan afinitas rendah cenderung menjadi sel memori B, dan tingkat ekspresi transkriptor BACH2 berhubungan secara terbalik dengan bantuan T-sel, menunjukkan bahwa T-sel mempengaruhi ekspresi BACH2 yang dapat mempengaruhi pemilihan sel memori B. Studi terbaru mencoba menentukan apakah sel memori B memiliki peran dalam produksi sel plasma yang panjang umur dan sel GCB. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan fungsi antara sel memori B yang bertahan dalam struktur GC dan yang terletak di luar folikel. Sel-sel B yang telah dipilih berdasarkan afinitasnya terhadap antigen akan mengalami diferensiasi menjadi sel memori atau sel plasma. Sel memori GCB memiliki kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang dan memberikan respon cepat saat terjadi infeksi ulang oleh patogen yang sama. Kemudian membahas juga antibodi profilaksis. Vaksin untuk membuat sel memori B adalah metode pencegahan penyakit infeksi yang paling efektif dan murah. Tetapi pengembangan vaksin efektif untuk beberapa penyakit dunia paling berbahaya termasuk penyebab AIDS dan malaria telah menunjukkan hasil yang sangat sulit dan hingga saat ini tidak memiliki hasil yang terbukti. Selain itu, keberhasilan terbaru dalam transfer antibodi melalui vektor di kesehatan, di mana satu pengisian menyediakan pengantaran yang terus menjadi alternatif bagi profilaksis antibodi. Antibodi profilaksis memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap infeksi patogen. Kemudian, terdapat juga pengaruh lingkungan terhadap diferensiasi sel B. Studi terbaru menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti paparan polutan udara dan zat kimia dapat mempengaruhi jalannya proses diferensiasi sel B dalam tubuh, dengan potensi untuk memodulasi respon imun terhadap penyakit. Kemudian, pengaruh produk patogen di lingkungan mikro juga didasarkan pada variasi lingkungan, di mana dapat menyebabkan variasi dalam bentuk, ukuran, dan warna sel B yang pada gilirannya mempengaruhi fungsi dan efektivitas sel B dalam menghadapi penyakit. Kemudian, untuk pengaruh metabolisme energi pada diferensiasi sel B, tunjukkan bahwa asam lemak rantai pendek berkorelasi dengan penurunan kadar sel T gamma delta. Selain itu, penelitian tentang pengaruh asam lemak pada sel B dan sel T menunjukkan bahwa asam lemak merupakan bahan bakar utama untuk metabolisme, komponen penting untuk membran sel dan memiliki peran sebagai regulator gen. Sebagai contoh, pengaruh asam lemak pada sel B dan sel T menunjukkan bahwa asam lemak berperan sebagai bahan bakar utama untuk metabolisme, komponen penting membran sel dan regulator gen. Asam lemak memiliki beberapa jenis seperti asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh tunggal, dan asam lemak tidak jenuh majemuk.
Jadi berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa selama fase awal pembentukan sel memori B, diferensiasi sel B naif terjadi di folikel sel B SLOS saat bertemu dengan antigen. Saat terikatnya antigen pada BCR, sel B diaktifkan dan menampilkan antigen pada permukaannya melalui MHC kelas 2, kemudian bergerak menuju area di mana sel TFH antigen berada. Interaksi dengan sel TH selanjutnya mendukung respon imun. Terdapat dua fase dalam pembentukan sel memori B, yaitu respon primer dan respon sekunder. Pada respon primer, sel B naif mengalami aktivasi dan berkembang menjadi beberapa jenis, sementara pada respon sekunder, sel memori B aktif menghadapi antigen kembali. Sel TFH berperan dalam mengatur respon sel B dan penelitian menunjukkan peran afinitas antigen, faktor transkripsi seperti RF4, serta lingkungan mikro dalam diferensiasi sel B. Dalam fase kedua diferensiasi sel B, di pusat germinal terjadi seleksi sel B dengan afinitas tinggi terhadap antigen. Sel BGC dan sel B memori memiliki peran berbeda dalam respon imun jangka panjang. Infeksi kronis, polutan, dan faktor lingkungan lainnya dapat mempengaruhi fungsi dan diferensiasi sel B, sementara regulasi genetik oleh sel T, regulator, juga penting dalam respon imun. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.